Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa. Muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Orang hidup itu kalau sudah awake sehat, atine ayem, duwike akeh. Bahagia apa enggak, Pak? Bahagia. Inilah yang disebut nikmat. Sementara saudara-saudara kita yang masih banyak mendapat musibah, terutama anak-anak didik yang ada di pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, yang memakan banyak korban, tentu ini sebuah kematian yang baik. Kematian husnul khotimah, dalam bahasa fikih disebut mati syahid akhirat. Dan tidak semua orang bisa menikmati kematian seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun juga ada human error dari sisi manajemen bangunan. Alhamdulillah pula pada siang hari ini kita akan mencoba menggali tentang nikmat Allah. Nanti saya mencari di beberapa kitab. Yang disebut nikmat itu adalah thayyibul aisy warrifahiyati wal mali. Niki diarani nikmat, Pak. Kalau menurut istilah, nikmat itu ma wahabahullahu min khairin. Ma wahabahullahu min khairin. Sesuatu yang Allah telah berikan kepada seseorang dan pemberian itu adalah sesuatu yang baik. Lah niki jenenge nikmat. Kalau hari ini kita bisa sholat berjamaah di masjid, bisa makan enak, kemudian bisa bekerja, nikmat apa bukan? Ya ini nikmat. Sesuatu yang diberikan Allah pada kita, bentuknya itu sesuatu kebaikan. Baik itu kebaikan dalam arti jasmani maupun kebaikan dalam arti rohani. Baik itu kebaikan dalam arti materi atau kebaikan dalam arti non materi. Nah, kalau begitu ada kebalikannya. Kebalikan dari kata nikmat itu musibah. Kullu makruhin yahubbu bil insan. Ini namanya musibah. Segala sesuatu yang menimpa seseorang, yang seseorang ini tidak suka. Musibah, Pak. Awake dhewe kira-kira kelangan duit 10.000, musibah? Nggih. Kelangan duit nggih musibah, kelangan pekerjaan juga musibah. Umpama kelangan bojo, musibah mboten? Musibah. Nggih ta, Pak? Kelangan duit golek maneh. Nggih. Kelangan pekerjaan cari pekerjaan lagi. Kalau kelangan bojo, ya rabi meneh. Artinya tidak perlu kemudian kita
ketika mendapat musibah itu terus stres, jangan. Namanya hidup ya seperti ini. Kita ini sudah punya pekerjaan yang bergengsi di sebuah perusahaan yang bergengsi. Tidak semua orang Pak bisa bekerja di sini. Berarti panjenengan orang-orang pilihan. Nah, apakah itu nikmat ataukah musibah? Eling. Al-Quran menyebut dua-duanya ujian. Dikei nikmat nggih ujian, dikei musibah ujian. Berarti nikmat dan musibah dua-duanya adalah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sampean buka di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini diawali dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Setiap jiwa pasti ngincipi mati. Mati itu musibah. Ya. Tapi tidak ada manusia yang tidak akan menemukan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kalian semua yang masih punya jiwa itu akan dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama asyari, yang kedua al-khair. Asyari maknanya keburukan, al-khair maknanya kebaikan. Oh nek ngono, baik dan buruk, nikmat dan musibah dua-duanya ujian. Kula takon Pak, enak endi diuji enak, diuji nikmat, karo diuji musibah? Enak endi? Nun? Duwe bojo wayu Pak, karo duwe bojo welek. Abot endi? Saman mesti milih bojo sing wayu. Saman buka tengene kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu wafat di kota Iskandaria, Mesir. Beliau menulis kitab yang sangat populer namanya Al-Hikam. Nanti sama cari di situ. Wong iku nek diuji enak, iku ujian lebih berat. Oh kalau begitu nek awake dhewe dikai awak sehat, duwe akeh sembarang ono, jabatan dukur, bojo wayu, ujian yang berat. Tapi kenapa awake dhewe kok milih enak, soge, kuat dan seterusnya? Padahal itu ujian berat. Ketika ujian itu berat, maka pahalanya ketika berhasil juga besar. Makanya kemudian Kanjeng Nabi SAW pernah dawuh, al-mu'minul qawiyyu indallahi, al-mu'minul qawiyyu ahabbu indallahi minal mu'mini dhaif. Wong mukmin sing kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang itu kalau kuat jiwanya, kuat hartanya, kuat ibadahnya, kuat segala-galanya, orang tersebut bisa meraih pahala dengan kenikmatan yang ia terima. Itu hebatnya Pak. Wis, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali itu sepupu Rasulullah, sekaligus juga menantu Rasulullah. Dan dari Sayyidina Ali inilah keturunan Rasulullah sampai hari ini masih ada. Keturunan Rasulullah itulah yang dalam bahasa fikih disebut dzurriyyatur rasul. Dzurriyyah niku keturunan yang terus-menerus niku jenenge dzurriyyah. Ali pernah bilang begini, apa? An-ni'amu sittatu asya'a. Nikmat itu ada 6. Yang pertama al-Islam, nomor loro wal Quran, nomor telu as-sitru was-sitru, nomor 4 wal ghina anin nas, nomor 5
wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam sing nomor 6 unzilati suratul Fatihah. Jadi Sayyidina Ali yang disebut nikmat itu ada 6. Yang pertama adalah disyariatkannya agama Islam. Oh, kena apa? Nanti sampean buka tengene surat Al-Qasas ayat 56. Di sana ada ayat, Pak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena orang yang bisa memeluk Islam hanya mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, Islam ini adalah disebut siratal mustaqim. Tidak semua orang, Pak, bisa memeluk ajaran Islam. Tidak semua orang. Bahkan ada orang yang hidupnya habis untuk mencari kelemahan Islam, tapi sampai mati dia tidak pernah menemukan kelemahan Islam. Contohnya Profesor Dr. Senok Orgronya, hafal Al-Quran 20 tahun di Mekah, sampai mati dia tetap kafir. Marcel G. Hodgson, orang Amerika yang mendirikan jurusan studi sejarah peradaban Islam di Universitas Chicago. Dia menulis buku yang sangat terkenal, judulnya The Venture of Islam. Sampai mati tidak dibuka hatinya oleh Allah untuk Islam. Nek sampean duwe kitab Al-Munjid, kamus bahasa Arab kandele sak menten. Sing nulis jenenge Louis Makluf, seorang pendeta dari Itali. Sampai mati belum dibuka hatinya oleh Allah. Ada lagi seorang perempuan yang masih hidup, namanya Karen Armstrong. Usianya sudah hampir 90 tahun. Dia sudah keliling hampir ke seluruh penjuru dunia. Mendalami tentang Islam. Hari ini belum dibuka hatinya. Bersyukur awake dhewe diberi nikmat menjadi orang muslim. Sing nomor loro wal Quran. Nikmat yang nomor loro kata Sayyidina Ali adalah Quran. Bapak Ibu, Quran ini sudah berusia hampir berapa? 1.500 tahun. Gak ada perubahan. Sampean tenggene Trenggalek pinggir laut, Pantai Brigi, subuh-subuh durung adus, durung raup maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan tenggene Afrika, tenggene Burundi, negara sing paling melarat niku. Gorong adus maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama, Pak. Seantero dunia, Quran tidak pernah berubah. Yang nomor 3, nikmat kata Sayyidina Ali adalah nikmat as-sitru. Nikmat ditutupnya aib. Aib ada 2. Ono aib fisik, ono aib rohani. Ditutupnya aib jasmani. Awake dhewe dibakei klambi, kongkon gawe pakaian nutup aurat. Dari situ aib jasad fisik kita gak ketok. Sehingga orang hormat dengan kita, Pak. Coba misalkan ono arek wedok ayu, Pak. Terus gegere bolong. Jenenge apa? Sundel bolong. Loh, karena dia pakai baju akhirnya gak ketok. Nah, coba kalau dibuka, ternyata gegere bolong. Sing nomor loro aib dalam bentuk rohani. Awake dhewe kadang-kadang nek gak nganggur, nek gak ngaji, ngerumpi nanggone warung, nanggone kantin, nanggone tempat cangkruk-cangkruk itu, ya kalau sudah lewat kontrol, kadang-kadang kita ngerasani orang. Ya mungkin waktu istirahat mungkin 15-20 menit. Kadang-kadang ngerasani wong oleh wong 5. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, ketika aib kita masih ditutupi oleh Allah, disitulah kita dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, nanti di akhirat, ketika hari kiamat itu disebut yaumut taghabun.
Yaumut taghabun maknanya hari terbukanya aib. Aib kita nanti Pak dibuka. Na'udzubillahi min dzalik. Dibuka oleh Allah seluruhnya mulai balik sampai wafat. Di mana itu dibuka? Di hadapan seluruh malaikat dan itu bagian dari siksa. Makanya ojo sampai awake dhewe niki besok dibuka aib kita oleh Allah. Piye carane ben aib kita ditutupi Allah? Nanti saya mencari di hadis Muslim. Man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gelem nutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aib orang tersebut kelak di hari kiamat. Sing nomor 4 adalah nikmat yang berbentuk apa? Al-ghina aninas. Kita merasa kaya, merasa cukup, dan tidak membutuhkan pertolongan dari manusia, kecuali hanya pertolongan Allah. Bapak Ibu, apakah kita tidak boleh minta bantuan orang? Boleh. Secara fisik? Boleh, boleh. Tapi yang memberi segalanya itu hakikatnya Gusti Allah. Hakikat. Jadi ciptaan Gusti Allah itu ada 3. Ada yang bersifat hakikiyah, ada yang bersifat ainiyah, ada yang bersifat amriyah. Ciptaan Allah yang hakikiyah seperti langit, bumi, surga, neraka, matahari, bulan, bintang. Hakiki, hakiki. Kita hakiki, hakiki. Wong wujude ono. Tapi ono ciptaane Allah yang bersifat ainiyah. Bersifat menurut pandangan mata. Contoh, matahari terbit. Matahari terbenam. Saya tanya, apakah matahari itu terbenam? Betul-betul terbit. Tahu tak matahari terbit dan terbenam? Enggak pernah Pak. Matahari terus beredar sesuai dengan garis edar. Kita menyebut terbit karena ketoke baru muncul. Kita menyebut terbenam karena baru kelihatan mata terbenam. Padahal ini berputar terus. Ini yang disebut ciptaan Allah yang bersifat ainiyah. Ada lagi ciptaan Allah yang disebut amriyah, yaitu adalah setiap ruh. Ruh ciptaan Allah itulah disebut amriyah. Sehingga ada ayat, yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, kalau suatu saat umatmu bertanya apa itu ruh, maka jawablah bahwa ruh adalah menjadi urusan kunya Allah. Saya tanya Pak, Bu, Gusti Allah punya ruh apa enggak? Nun? Allah punya ruh apa enggak? Punya akal apa enggak? Punya pikiran apa enggak? Enggak punya. Tapi Allah pencipta ruh, pencipta akal, pencipta pikiran. Jadi kalau begitu, akal, pikiran, ruh, semuanya makhluk. Wes ini. Kemudian yang nomor 5, nikmat yang berbentuk dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi lahir itu nikmat Pak. Coba kalau dunia ini tidak ada Rasulullah Muhammad SAW, maka akan terus menjadi seperti zaman jahiliyah. Sing terakhir, sing nomor 6, nikmat yang berupa diturunkannya surat Fatihah. Bapak Ibu pernah mendengar nama iblis? Pernah. Iblis itu dulu namanya Azazil. Kemudian disuruh sujud kepada Adam, dia menolak, lalu dipanggil iblis. Ketika sudah dikutuk oleh Allah, kemudian dia membisikkan kejahatan ke dalam setiap hati manusia, sejak itu disebut setan. Oh, kalau begitu setan, iblis, Azazil sama. Iblis itu pernah hidup di surga bersama Adam. Kalau pernah hidup di surga berarti iblis pernah melihat Allah.
pernah melihat surga, bahkan menjaga surga. Roh neraka. Tapi iblis pernah menjerit dan menangis pada 4 keadaan. Yang pertama, iblis menangis di saat dilaknat sama Allah, diusir dengan cara yang hina. Nomor 2, iblis menangis ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sing nomor 3, iblis pernah menangis karena telah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, iblis pernah menangis karena diturunkannya surat Al-Fatihah. Luar biasa. Kita yang tiap hari ketika sholat diwajibkan membaca surat Fatihah. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi tambahnya ilmu dan wawasan buat kita. Semoga sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Kalau masih ada di antara kita ini yang punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik. Jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wakhtim lana bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.